Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas yang kita selalu makmurkan ini, serta Bapak Ibu jemaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita kasih pantun dulu. Jauh pulau dari Malaka. Sekali lagi, diulangi ya. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah pengajian dibuka, moga semuanya mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah kabulkan ibadah sholat kita dan juga ibadah-ibadah dan amal soleh kita yang lainnya. Maka kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjut, dan karenanya kita luruskan niat kita untuk mengokohkan amal ibadah kita. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Duduk kita insya Allah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim, yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Haji, yang mudah-mudahan dengan silaturahim kita bertemu, saling tegur sapa, ngobrol, saling melemparkan senyum, saling beramah tamah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita. Sebagaimana kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, artinya mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim.
Itu diantara resep rezeki lapang dan panjang umur dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rezeki bukan hanya materi dunia, bukan hanya harta, sehat juga rezeki, perasaan tenang, bahagia dalam hidup juga rezeki, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah juga rezeki, memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua juga rezeki, dan banyak sekali rezeki-rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala secara gratis dan kita tidak minta. Dan yang tidak kalah penting jemaah sekalian adalah kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar, mencari ilmu. Ini ibadah yang durasinya minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Dari buaya sampai ke liang lahat. Dan hukum belajar, mencari ilmu dalam Islam adalah fardu, kewajiban paling tinggi. Jadi bukan sekedar kita mengisi waktu luang kita karena libur, bukan karena menunggu sarapan, tetapi niatnya adalah betul-betul untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar dan mencari ilmu, Allah lapangkan jalan bagi kita menuju surganya. Man salaka tariqan, kata Nabi, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang akan kita bahas di pertemuan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu pailit dunia dan pailit akhirat, atau bangkrut dunia dan bangkrut akhirat. Itu kira-kira judul dari saya ya. Nanti terserah Bapak Ibu mau kasih judul apa, bebas saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, materi ini kita ambil dari sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Sahih Muslim, dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi nama aslinya. Begitu pentingnya hadis ini karena sangat mencerahkan untuk kita bisa mendapatkan perbandingan tentang pentingnya kita seimbang antara dunia dan akhirat, ibadah dan muamalah, sehingga hadis ini di dalam kitab-kitab yang mu'tabarah oleh ulama-ulama dalam kitab-kitabnya itu rata-rata dikutip. Di sini misalnya saya ambil dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah atau kitab At-Tazkirah itu sendiri karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Kemudian juga dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, semuanya rata-rata itu ditempatkan di bab tentang kezaliman. Ya. Bagaimana hadis itu dan bagaimana penjelasannya, ini akan kita bahas pada kesempatan ini insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya pada suatu hari, atadruna manil muflis? Tahukah kalian apa itu atau siapa itu orang yang bangkrut, orang yang pailit? Qalu, mereka menjawab. Jadi Nabi dengan sahabat ini sering tanya jawab. Kadang-kadang sahabatnya bertanya, kadang-kadang juga sebaliknya Nabi yang bertanya. Jadi tanya jawab itu memang salah satu metode di dalam pendidikan dan di dalam mencari ilmu. Maka sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang bangkrut, orang pailit di antara kami ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata', yaitu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Karena uangnya, hartanya, modalnya, asetnya semuanya dipakai menutupi hutang-hutangnya. Maka dia pailit, dia bangkrut. Itu pailit dunia yang digambarkan oleh sahabat. Qala, kemudian Nabi bersabda, innal muflisa min ummati. Setelah sahabat menjelaskan, memberikan gambaran tentang pailit dunia, dan itu yang masih relevan sampai sekarang, lalu Nabi memberikan gambaran tentang orang yang pailit akhirat. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang pailit, orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Jadi Nabi bukan mengintervensi orang lain atau umat nabi-nabi lain, tapi umat. Man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia datang sambil membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, dan pahala ibadah-ibadah yang lain. Nabi sebutkan yang pokok-pokok. Wa qad syatama hadza, tapi dia pernah menghina orang lain. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh orang lain, menuduh orang tidak bersalah menjadi salah, orang menuduh orang-orang yang benar menjadi salah. Wa akala mala hada, dia pernah makan harta orang. Wa safaka dama hada, dia pernah menumpahkan darah orang. Wa daraba hada, dia pernah memukul orang. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka pahala ibadah-ibadah orang itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah dia
hina, yang pernah dia tuduh, yang pernah dia makan hartanya, yang pernah dia tumpahkan darahnya, yang pernah dia pukul, diberikan kepada mereka. Fa in faniyat hasanatu, maka kalau pahala amal-amalnya sudah habis untuk menutupi hutang-hutangnya, sudah habis, qabla qidai ma alaihi, sementara tanggungannya orang-orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia sakiti masih ada, maka yukhadhu min khadayahum faturihat alaihi, maka dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia fitnah, diambil lalu ditimpakan kepadanya, dibebankan kepadanya. Kemudian kata Nabi, tsumma turiha finnar, kemudian akhirnya dia dilemparkan, dihempaskan ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini seperti yang kita sebutkan tadi, riwayat Imam Muslim nomor hadis 60 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ulama kemudian menyimpulkan catatan-catatan tentang hadis ini. Bapak Ibu mau tahu pelajaran-pelajarannya? Mau ya? Baik, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, pelajaran pertama, at-tahdhiru minal wuqu'i fil muharramat. Jadi melalui hadis ini Nabi mengingatkan kita, jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya. Wa khassatan ma yata'allaqu bi huquqil ibad, terutama yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Ya, jemaah sekalian, jadi ternyata Nabi itu bukan takut umatnya terjatuh ke dalam kemusyrikan. Dikit-dikit nuduh orang musyrik, dikit-dikit orang bid'ah. Sebetulnya bukan itu yang ditakutkan Nabi. Itu bahkan Nabi sudah jamin itu. Secara umum ya, secara umum umat Nabi itu bebas dari kemusyrikan. Tapi yang Nabi takutkan justru dosa-dosa yang berkaitan dengan hukukul ibadah. Al-madiyah awil maknawiyah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi di sini menyebutkan lima dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak adaniyah manusia. Dan kata ulama, inilah dosa-dosa yang paling banyak, yang paling sering kita temukan, yang paling banyak orang lakukan. Apa itu yang pertama? Dan inilah yang membuat orang bangkrut akhirat. Yang pertama adalah syatama hadza, dosa menghina orang. Kira-kira sekarang ada nggak orang yang menghina orang lain? Banyak. Bahkan kadang-kadang menjadi kebiasaan.
Begitu gampangnya orang menghina, melabelkan kepada orang atau kelompok dengan kehinaan, merendahkan orang. Bahkan kadang-kadang dalam candaan-candaan kita pun tidak terlepas dari isinya itu adalah penghinaan, merendahkan orang. Nabi ingatkan ini. Gampang sekali. Kemudian yang kedua, wa qadhafa hadza, dosa karena menuduh orang. Gampangnya orang menuduh, ya, menuduh orang salah, padahal orang yang kita tuduh tidak salah. Sementara orang yang salah kita biarkan. Ini vonis-vonis hukum ya, si anu salah. Kira-kira banyak nggak sekarang? Orang-orang kecil dipaksa ngaku bersalah, sedangkan orang-orang besar yang salahnya itu luar biasa dibiarkan. Juga vonis-vonis, kata ulama, orang gampangnya memvonis orang lain dengan tuduhan sesat. Kira-kira sekarang ada nggak orang yang gampang nuduh orang sesat? Kalau beda pendapat dengan dia sesat, begitu gampangnya mengambil kesimpulan, begitu gampangnya memvonis. Apalagi dalam perkara-perkara khilafiyah, orang-orang perkara-perkara yang ulama berbeda pendapat, itu pilihannya bukan salah benar, tapi benar dengan benar. Makanya lahirlah mazhab. Jadi bukan kalau beda yang lain salah. Begitu gampangnya orang memvonis sesat, menggampangnya orang memvonis musyrik, dan implikasinya itu luar biasa. Kemudian yang ketiga yang disebutkan Nabi juga adalah wa akala mal hadza, dosa makan harta orang lain. Kira-kira banyak nggak sekarang orang yang makan harta orang lain? Melalui pencuri. Masih ada pencuri nggak sekarang? Tiap hari Pak kita lihat pencuri, kita mendengarkan pencurian. Dengan turunan-turunannya, korupsi, sogok menyogok, markup, menipu dan sebagainya. Kemudian yang keempat yang disebutkan Nabi adalah wasafaka dama hadza, dosa membunuh orang. Hampir tiap hari Pak, kalau kita buka medsos, buka berita, selalu ada berita pembunuhan. Nyawa itu begitu murahnya, nyawa itu begitu gampang hilang dari manusia. Kadang-kadang hanya gara-gara persoalan-persoalan sepele. Dulu orang mati syahid, gugur di medan perang karena berperang, menegakkan agama Allah, melawan orang-orang kafir yang menyerang. Baru nyawa pertaruhannya. Sekarang gara-gara, kadang-kadang gara-gara parkiran orang dibunuh. Ada anak membunuh orang tuanya gara-gara hari warisan. Kakak beradik saling berbunuh gara-gara harta warisan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima yang juga disebutkan baginda Rasulullah SAW, wa daraba hadza, dosa memukul orang, menyakiti orang. Yang kata ulama, memukul di sini ada dua maknanya. Pertama, memukul secara fisik, menyakiti orang secara fisik.
Dan yang kedua, menyakiti orang secara psikis. Memang kita tidak pukul, tapi kita teror dia, kita ancam dia, kita takut-takutin dia. Memang kita tidak memukul orang tua kita, tapi kita pukul perasaannya. Kita biarkan sendiri di rumah tanpa kita jenguk. Kita biarkan dia masuk di rumah sakit, bahkan di panti jompo. Kurang durhaka apa kita sebagai anak kepada orang tua? Ya maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pukulan-pukulan psikis inilah yang luar biasa. Ketika kita mencuekin orang, ada tamu datang ke rumah kita tanpa kita sapa, kita tidak ladenin sebagaimana perintah Islam, kita pukul dia perasaannya. Bagaimana perasaan mertua, orang tua yang datang dari kampungnya jauh menjenguk cucunya, datang bersilaturahim, tapi kita tidak omenin, kita tetap sibuk. Bahkan kadang-kadang baru datang 1 hari udah ditanya, Bu, Pak, kapan mau pulang? Dasar menantu durhaka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan anak dan menantu orang-orang yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu pelajaran yang pertama ya Mas. Jadi Nabi sebutin 5 ini betul-betul yang real. Dosa-dosa inilah yang ditakutkan Nabi, yang membuat kita bangkrut di akhirat. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, al-wuqu'u fil muharramati wa khassatan dzulmun nas wal i'tida'u 'alaihim yufsidul a'mal as-salihah. Jadi intinya jemaah sekalian, bahwa amal-amal ibadah kita, tadi Nabi sebutkan ada berapa? 3 ya, yang terpenting: sholat, zakat, puasa. Tentu ada haji, umroh, sedekah, bakti pada orang tua dan sebagainya, zikir, doa dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya fokus memperbaiki hablum minallah melalui ibadah-ibadah kita, tapi kita tidak memperbaiki hablum minan nas melalui muamalah-muamalah kita, bahkan kita terjatuh ke dalam dosa-dosa yang disebutkan Nabi contoh-contohnya tadi, maka justru amal-amal ibadah itulah yang akan merusak amal-amal kita keseluruhan di akhirat. Ya, karena ini akan hanya dipakai untuk menutupi, untuk membayar hutang. Nabi sebutkan tadi ibadah sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, umrohnya dan sebagainya. Ini akan dijadikan penutup dosa-dosa kepada manusia yang pernah kita zolimi, yang pernah kita fitnah dan sebagainya. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita, pentingnya kita menyeimbangkan. Jadi menjaga sholat itu udah bagus, jangan berhenti sholat, jangan. Sholatnya diperbaiki terus, zakatnya, puasanya, hajinya. Terutama yang belum pernah haji, niatkan, tekadkan bisa haji karena ibadah seumur hidup. Umroh, kalau yang belum pernah umroh, silahkan umroh mumpung masih hidup, mumpung masih sehat dan ada dana untuk umroh, sedekah, wakaf dan sebagainya, silahkan. Senangkan orang tua mumpung masih hidup. Tetapi jangan kita cuek, seakan tidak peduli dengan muamalah. Ya kan, kadang-kadang ada orang begini Bapak Ibu sekalian, saya yang penting sholat, yang penting puasa, penting haji, umroh. Lalu dia tidak peduli kepada hak-hak orang.
Maka kadang-kadang kita masih suka menemukan ada orang yang secara ibadah ritualnya baik, tapi kata-katanya masih kasar kepada orang, bahkan kepada orang tua sekalipun. Hati-hati, peringatan dari baginda Rasulullah SAW. Atau kadang-kadang orang yang menjaga sholatnya, rajin puasa, Senin Kamis bahkan puasa Nabi Daud, tapi masih suka motong-motong gaji orang lain, gaji karyawannya, tanpa ridho dari mereka. Hati-hati, bisa menjadi bangkrut, pahit di akhirat. Jadi pentingnya kita untuk menyeimbangkan, merawat muamalah ibadah kita, hablum minallahi kita baik, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah hablum minan nas, melalui muamalah kita. Makanya di dalam pendidikan agama Islam yang diajarkan guru-guru kita dari generasi ke generasi, ya di kitab-kitab itu pelajaran ya selalu ada ibadah dan muamalah. Tidak ada ibadah saja atau muamalah saja, tapi seimbang antara ibadah dan muamalah. Bahkan ayat-ayat hadis-hadis tentang muamalah itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat hadis-hadis tentang ibadah. Hadis-hadis, ayat-ayat tentang hukum itu kata ulama tidak lebih 500 ayat. Sisanya itu semua adalah di luar daripada ibadah-ibadah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan metode belajar, isti'malu tariqatil muhawarati wal istijwab. Penggunaan metode dialog. Jadi bukan saja monolog. Jadi Nabi itu dalam berdakwah tidak selalu monolog. Monolog itu kalau khutbah Jumat dia tidak ada tanya jawab. Tapi dalam taklim itu selalu ada muhawarah, tanya jawab. Allati tusyawwiqu sami'. Dengan pertanyaan itu membuat orang jadi pengen tahu. Pengen tahu. Kemudian wa tuthiru ihtimamahu, juga mengundang perhatian. Wa khassatan fit tarbiyati wat tawjih, terutama dalam bidang pendidikan, sama dengan kalau kita mendidik anak. Nah, mendidik anak misalnya kita panggil dia, nah kalau kamu dibegitukan kamu suka enggak? Tidak, Pak. Nah begitu juga orang lain tidak suka digitukan. Kalau bapakmu, ibumu ada yang menghina, kamu suka enggak? Enggak, saya marah. Nah begitu juga anak orang lain enggak suka dicela, dihina bapak dan ibu. Itu ada satu hari seorang pemuda datang kepada Nabi. Ini contoh juga ya, yang muhawarah, dialog dalam menanamkan pendidikan. Lalu pemuda itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ini tanggung-tanggung nih. Kira-kira kalau kita ada yang datang ngomong gitu pada kita, kira-kira kita apain ya? Mungkin kita tampar ya. Mungkin kalau seperti saya, mungkin saya tampar gitu kan. Kalau kita belum tahu cara Nabi mendidik nih, begitu sabarnya Nabi, begitu lembutnya hati Nabi. Kalau kita mungkin sudah vonis, kamu itu udah sesat, udah ajaran apa ini? Kamu haram, kamu kotor gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi Nabi dengan sabarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam, Nabi panggil pemuda itu mendekat, sini sayang. Lalu ketika pemuda itu mendekat, Nabi usap dadanya. Nabi nanya kepada dia, kalau hal itu dilakukan untuk ibumu, kamu mau nggak? Enggak ya Rasulullah. Kalau hal itu dilakukan untuk
Anak perempuanmu mau enggak? Enggak ya Rasulullah. Kalau hal itu dilakukan untuk adikmu, kakak perempuan, mau enggak? Enggak ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, begitu pula orang-orang lain tidak mau dilakukan itu untuk ibunya, untuk anak gadisnya, anak perempuannya, untuk kakak adik perempuan. Lalu Nabi mengusap dada pemuda itu dan Nabi mengatakan, ya Allah, bersihkan hatinya dari keinginan berzina. Setelah didoakan oleh Nabi, ya dalam riwayat dikatakan pemuda itu yang paling dibenci dalam hidup adalah berzina. Itu diantara contoh-contoh bagaimana baginda Rasulullah SAW menggunakan metode tanya jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama ke dalam umatnya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, semua yang ada dalam hidup ini perlu kita selalu selain punya sudut pandang dunia, juga punya sudut pandang akhirat. Dicontohkan Nabi, misalnya bangkrut pailit. Ternyata ada definisi bangkrut dunia, ada bangkrut akhirat. Sukses, apakah sukses dunia itu otomatis sukses di akhirat? Belum tentu. Apakah kaya dunia, kaya akhirat? Belum tentu. Contoh kecil misalnya dalam pendidikan, kata guru-guru kita, sukses mendidik anak. Kan banyak orang tua merasa, apa sukses anak? Sukses orang tua mendidik anak, yang penting anak saya sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya duit sendiri, semuanya mandiri. Ternyata kata sebagian ulama, sukses mendidik anak itu adalah ketika kita sudah bisa, anak kita sudah bisa sholat tanpa kita suruh. Sederhana sekali, tapi kadang-kadang luput dari perhatian kita. Itu jemaah sekalian, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia dari baginda Rasulullah SAW mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada ditutup, dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun ya. Di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Hadirin yang saya hormati, terima kasih telah menyimak ceramah ini atau tausiah ini. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiqh al-aqmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.